Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kuliah farmakoekonomi. Ya, sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang partial economic evaluation, yaitu studi-studi yang mengevaluasi tentang bagaimana mengumpulkan biaya, bagaimana mengumpulkan outcome, dan juga konsep farmakoekonomi secara umum, ya, di mana kita menggabungkan antara dua aspek, yaitu aspek farmakonya, yaitu kesehatannya, klinisnya, juga aspek ekonominya, ya, aspek biaya. Ya, kemarin bicara tentang direct medical cost, ya, biaya langsung medis, langsung non medis, biaya tidak langsung, dan seterusnya. Itu semua menjadi komponen yang pada pertemuan kali ini akan kita gabungkan, ya. Jadi dari setiap komponen, dua komponen utama, yaitu biaya dan juga aspek klinis, itu akan kita gabungkan pada pertemuan hari ini. Nah, oke, kita mulai, ya. Kalau kita bicara tentang farmakoekonomi, sebetulnya prinsipnya itu sangat luas, ya. Studi-studi yang berkaitan dengan farmakoekonomi itu sangat luas, ya. Jadi kita bisa membuat, kalau di beberapa pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang adanya dua dimensi aspek yang harus kita evaluasi, yaitu biaya, cost only, atau outcome only, ya, input dan output, gitu ya, cost dan outcome. Nah, bisa juga studi farmakoekonomi itu yang gabungan, ya, yang keduanya baik biaya maupun outcome itu kita evaluasi, begitu, ya. Jadi kalau misalnya mengevaluasi biayanya saja, itu bisa, ya, misalnya ke rumah sakit atau ke komunitas, kemudian menghitung biaya pengobatan, misalnya seperti itu. Misalnya mau menghitung biaya pengobatan pasien hipertensi, pasien prolanis, ya, misalnya seperti itu, ya. Bisa dilihat dari obatnya, jasa dokternya, kemudian kalau di rumah dia mengkonsumsi suplemen tambahan apa tidak. Nah, itu kan cost only, ya. Jadi hanya mendeskripsikan atau menggambarkan biaya dari suatu teknologi, ya, suatu treatment, ya, dalam hal ini mungkin anti hipertensinya, ya. Terus bisa juga outcome only, ya. Jadi misalnya tadi di pasien prolanis gitu, hipertensi, ya, dilihat pasien-pasien yang menggunakan obat-obat captopril, ya. Obat captopril tadi kalau yang di awal dilihat biayanya berapa, dideskripsikan keseluruhannya menggunakan metode analisis biaya sebelumnya. Kemudian bisa juga outcome only. Jadi pasien-pasien yang sudah mendapatkan captopril tadi, outcome-nya bagaimana? Ya, kalau Anda recall, Anda ingat, namanya outcome itu bisa intermediate, bisa endpoint, ya, tergantung dari riset interest, ya. Jadi minat kita mau mengevaluasi yang mana. Ya, jadi misalnya apa, pada pasien hipertensi tadi mau dievaluasi bagaimana sih HbA1c-nya. 3 bulan ke depan dievaluasi HbA1c-nya terkontrol apa tidak untuk melihat kepatuhan. Ya, seperti itu. Itu bisa outcome only tanpa melihat biayanya berapa. Atau dua-duanya, ya. Outcome iya, biaya juga iya, ya. Jadi misalnya pasien tadi prolanis hipertensi yang menggunakan captopril, itu dilihat biayanya berapa, kemudian outcome-nya bagaimana, ya. Ya, masuknya dalam cost and outcome description. Jadi hanya mendeskripsikan, menggambarkan biayanya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Nah, kalau seperti itu kita kembali pada filosofi farmakoekonomi, ya. Farmakoekonomi itu kan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan mana yang lebih baik, ya. Jadi kalau no comparison, tanpa pembanding, ya, cuma captopril saja, itu kan jadi kita tidak bisa menggunakan studi tersebut, baik yang cost description, outcome description, cost dan outcome description, itu tidak bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Ya, karena apa? Lah, captopril ini biayanya sekian, outcome-nya sekian. Baik apa tidak? Ya nggak tahu, kan nggak ada pembanding. Kan begitu. Ya, padahal filosofinya kalau farmakoekonomi itu kan tujuannya untuk memilih. Ya, kalau cuma satu ya berarti nggak bisa dipilih. Kalau di rumah sakit gimana? Ya bisa saja.
pasien kanker misalnya yang mendapatkan, misalnya pasien kanker payudara mendapatkan kombinasi fluorouracil, doxorubicin ya, kemudian siklofosfamid ya, FAC singkatannya, atau golongan taksan ya, paclitaxel, docetaxel gitu ya, itu dikombinasikan. Kalau misalnya hanya satu kombinasi FAC ya, pasien kanker payudara dikasih kombinasi FAC. FAC itu suatu kemoterapi kombinasi ya, kombinasi untuk pasien kanker payudara. Nah, kalau misalnya cost description gimana? Ya sudah, tinggal dievaluasi biayanya. Biayanya berapa kalau pasien menggunakan terapi itu? Ya, misalnya biaya rata-rata dari kemoterapinya berapa, antiemetiknya berapa, karena kalau kemoterapi kan biasanya efek sampingnya mual ya. Nah, itu antiemetiknya habis berapa dan seterusnya. Kalau outcome sama, tidak perlu dilihat biayanya, tapi dilihat kalau kanker ya berarti beda outcome-nya, lebih ke survival ya, atau disease free survival. Disease free survival, jadi seberapa lama pasien itu tidak punya kanker dalam tubuhnya. Ya, karena kanker itu kan suka balik ya, ketika orang sudah pernah mempunyai sel kanker di dalam tubuhnya, itu biasanya ada potensi untuk kembali lagi. Nah, waktu antara ketika dia mendapat kanker terus diterapi, kan biasanya terus kankernya dianggap hilang. Nah, sampai kankernya itu balik lagi, itu namanya disease free. Ya, disease free berarti bebas dari penyakit, disease free survival ya. Jadi berapa lama waktunya gitu. Semakin lama semakin baik gitu. Tapi karena dia cuman satu ya, dia menggambarkan outcome-nya aja, berapa lama dia bebas dari kanker gitu. Kalau mau dua-duanya bisa, ya bisa saja, biayanya berapa dan outcome-nya berapa ya. Jadi ini saya ingin menggambarkan bahwa konsep ini bisa digunakan untuk setting manapun, mau di komunitas, mau di rumah sakit, mau dimanapun itu bisa ya. Cuman memang kalau yang no comparison, yang tanpa comparison, yang cost only, outcome only, both cost and outcome, tapi tidak ada pembanding, ya sudah, jadinya hanya deskripsi saja, tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, tapi ini perlu dilakukan nggak? Ya perlu gitu. Buat apa terusan? Nah, nanti kan di akhir gitu ya, atau peneliti lain mungkin bisa menggunakan data yang sudah dilakukan, studi yang sudah dilakukan ini, data atau hasilnya nanti bisa digunakan oleh peneliti lain begitu. Nah, peneliti lain ini mau buat apa? Ya nanti ada yang pakai modeling ya. Kalau dulu saya sudah menyinggung tentang pendekatan studi farmakoekonomi. Nah, studi-studi ini semuanya perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya Anda nanti ingin melakukan, itu bisa dan tetap bermanfaat. Ya, jangan dikira karena tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan terus tidak perlu dilakukan gitu. Enggak. Ya karena ya peneliti kan kalau ingin menggunakan data dari tempat lain kan sah-sah saja dan itu sangat membantu begitu, daripada peneliti lain harus mengambil data dari semua site ya, semua tempat penelitian kan akan besar biayanya begitu. Nah, itu tadi disebut description ya. Nah, kemudian cost only, tapi dengan comparison ya. Kalau di komunitas tadi captopril mungkin dibandingkan dengan propranolol atau thiazid misalnya kayak gitu ya. Misalnya dibandingkan dengan thiazid. Pasien yang dapat lisinopril biayanya berapa, pasien yang dapat thiazid biayanya berapa. Ya, jadi kita bisa membandingkan biayanya. Kemudian, nah dari situ kan kita bisa melihat mana yang lebih mahal, mana yang lebih besar biayanya, bukan harganya ya, tapi biayanya. Mana yang lebih besar biayanya, mana yang lebih kecil biayanya. Terus outcome only juga bisa. Outcome only itu juga bisa dibandingkan ya. Misalnya FAC tadi ya, kalau di rumah sakit dibandingkan dengan obat lain, kombinasi lain, TAC misalnya, FAC banding TAC. Kemudian dilihat outcome-nya ya, sama-sama disease free survival-nya mana yang lebih panjang rata-ratanya. Itu bisa dilihat ya. Jadi nanti masuknya itu cost analysis atau cost comparison gitu ya, atau effectiveness comparison begitu. Ya, jadi nanti perbandingan itu. Di situ kita bisa memilih nggak? Bisa ya, memilih mana yang lebih murah pakai yang cost comparison, cost analysis. Kalau yang outcome only bisa untuk mana yang lebih baik secara klinis gitu. Tetapi kan itu tidak komplit kalau dari sisi farmakoekonomi. Karena apa?
Kalau hanya cost analysis atau cost comparison, tidak tahu meskipun dia biayanya lebih kecil, belum tentu dia efeknya lebih baik, kan gitu. Begitu juga yang efficacy atau effectiveness, ya, tahu sebetulnya mana yang lebih baik secara klinis, tapi nggak tahu mana yang affordable, ya, yang mampu dibeli, mana yang mampu dibiayai, begitu. Ya, jadi kelima kelompok ini, ya, jadi dari cost description, outcome description, cost and outcome description, cost analysis, dan efficacy effectiveness evaluation, itu merupakan economic evaluation yang parsial atau farmakoekonomi yang parsial, ya. Karena apa? Karena belum bisa digunakan untuk memilih mana yang lebih cost efektif gitu ya, cost atau cost yang mana yang lebih komplit gitu ya, dari sisi biaya dan dari sisi outcome, dari sisi klinis, ya. Jadi kalau dari farmakoekonomi pengennya komplit, dua-duanya dievaluasi, jangan cuma satu, begitu. Makanya disebut parsial. Nah, kalau yang full bagaimana? Yang full ya otomatis yang paling kanan bawah ini ada biaya, ada outcome, dan dari keduanya itu dibandingkan. Seperti konsep farmakoekonomi yang pada awal-awal pertemuan di kuliah ini saya sampaikan, ya. Jadi nanti dapat menghitung ICER dan seterusnya, ya, dan WTP dan seterusnya lah, itu pakai yang ini. Nah, jenis evaluasi ekonomi ini ada 4, ya, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, cost benefit analysis, cost minimization analysis, ya. Kalau saya mengurutkan ini, yang pertama adalah cost effectiveness analysis, karena cost effectiveness analysis ini merupakan fondasi, ya, fondasi awal, merupakan studi yang merupakan apa ya, induknya, ya, induk dari studi farmakoekonomi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi input, semuanya memang monetary, ya, dari aspek biayanya dilihat. Tapi dari outcome, cost effectiveness analysis itu melihat clinical outcome, begitu, ya, clinical outcome. Clinical outcome itu apa? Ya, bisa life year gain, ya, bisa karena perbandingan, ya, bisa selisih lama hidup, kemudian penurunan kadar glukosa darah, atau selisih HbA1c kalau tadi kepatuhan, ya, selama 3 bulan, begitu. Atau tadi, ya, selisih dari disease free survival tadi, ya. Jadi durasinya, selisih durasi tidak ada kanker dalam tubuh seseorang itu berapa lama. Nah, itu outcome-nya, outcome klinis, ya. Jadi outcome klinis ini penting sekali, begitu, karena apa? Sangat menarik bagi klinisi dan pasien, gitu, ya. Karena mereka akan menganggap dan akan lebih mudah memahami konsepnya, karena klinis kelihatan, paling kelihatan orang meninggal, ya, orang tidak mengalami kanker, itu kan secara klinis kelihatan, ya. Secara klinis bisa diterima baik oleh klinisi maupun oleh pasien, gitu. Jadi cost effectiveness analysis ini merupakan itu, ya, induk dari segala studi farmakoekonomi kalau saya mengasumsikannya, begitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah cost, ya, ICER kemarin, ya, incremental cost effectiveness ratio, ya, incremental, ya, dari incremental cost, ya, dibagi dengan incremental effectiveness, ya, kemudian dirasiokan, ya, dirasiokan tadi. Jadi ketemunya ICER. Kemudian kalau cost utility analysis bagaimana, gitu. Kalau cost utility analysis itu menggunakan sama inputnya monetary, tapi outcome-nya adalah utility atau qualis, gitu, ya. Kalau kita bicara utility itu, kalau kita bicara utility itu semacam kualitas hidup, ya, quality of life, kualitas hidup, ya, yang dianggap menjadi utility. Nah, di situ kita melihat secara holistik, ya. Kemarin kita sudah diskusikan di outcome research, ya, di mana utility ini merupakan salah satu humanistic outcome, begitu, ya. Nah, nah, ini didapat dari mana? Ya, makanya tadi yang pertama tetap sumbernya dari cost effectiveness analysis,
kan tetap data-data klinis itu bisa dirubah ya menjadi data utility atau data kualis gitu, menggunakan kemarin EQ5D, ya kan? Nah, kenapa kok harus dari cost effectiveness analysis ya? Karena data klinisnya kan kita harus ketemu dengan pasiennya dulu, ya kan? Pasiennya dulu ketemu dengan pasien, kemudian diwawancara menggunakan EQ5D sehingga kita dapat nilai utility. Kalau dilihat cost utility analysis ini kurang bermakna gitu bagi klinisi maupun bagi pasien. Tapi bagi peneliti dan decision maker ini lebih mudah, jauh lebih bisa diterima. Kenapa? Karena ini sangat membantu ya, sangat membantu decision maker dalam membuat keputusan mana yang lebih baik ya. Itu khususnya dalam alokasi anggaran. Ya, nanti mungkin kita perlu bicara di lain kesempatan kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian ya prinsipnya outcome-nya sama, ICER, cuman memang outcome-nya bukan klinis tetapi utility. Kelebihan cost utility analysis ini bisa dibandingkan antar penyakit ya. Kalau cost effectiveness analysis tadi tidak bisa dibandingkan antar penyakit karena outcome-nya harus sama. Ya. Misalnya Anda membandingkan teknologi captopril dengan teknologi gagal ginjal ya, misalnya hemodialisis. Tidak bisa. Kenapa? Karena outcome-nya lain. Ya, yang satu adalah HbA1c, yang satu mungkin kematian begitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau dirasiokan tidak bisa. Ya, dalam menghitung ICER, cost effectiveness analysis tidak bisa antar penyakit. Tapi kalau misalnya cost utility analysis ini bisa ada rankingnya, bisa di ranking ya. Jadi kalau misalnya kan kenapa? Karena pembilang yang bawah itu, angka yang di bawah itu dia sama gitu satuannya, sama-sama menggunakan EQ5D, outcome-nya jadi sama. Ya, jadi angkanya itu sama 0 sampai 1 begitu. Kalau cost effectiveness tadi kan beda ya, HbA1c-nya berupa angka, kematian berupa tahun, jadi beda. Gitu. Kemudian cost benefit analysis ya. Kalau cost benefit analysis itu inputnya sama monetary, tapi outcome-nya apa? Outcome-nya itu uang juga gitu. Lah terus dapatnya dari mana? Dapatnya dari ketika dari cost effectiveness analysis tadi kemudian dimonetarikan, diuangkan. Contohnya apa? Misalnya hipertensi ya tadi pasien prolanis menggunakan captopril, kemudian outcome-nya apa? Outcome klinisnya. Outcome klinisnya yang endpoint nggak bisa HbA1c, tapi apa? Misalnya serangan jantung atau stroke. Ya. Nah, stroke itu kan bisa kita hitung biayanya. Misalnya biaya stroke ketika di rumah sakit berapa. Nah, kalau misalnya outcome-nya yang kita hitung bukan jumlah kasus penyakit stroke, tapi seberapa besar biaya pasien kalau mengalami stroke, itu masuknya cost benefit analysis. Ya, di cost benefit analysis. Karena apa? Outcome-nya adalah uang juga. Ya. Jadi karena outcome-nya uang, nanti kita bisa dengan mudah menghitung selisihnya kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya ada 2 captopril berapa inputnya, dia harus menggunakan obat seberapa banyak, kemudian thiazid berapa, harus menggunakan uang seberapa banyak, kemudian nanti dibandingkan outcome-nya stroke, berapa persen yang mengalami stroke, kemudian dibagi dengan kalau yang dapat thiazid mengalami stroke berapa, tapi sama-sama uang begitu kan. Kalau misalnya sama-sama uang kita enak dalam menghitung, tinggal mana yang lebih sedikit ya biayanya dan pengurangan kasusnya begitu, pengurangan biaya untuk mentreatment outcome begitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah cost minimization analysis, yaitu ketika inputnya sama tapi outcome-nya itu disamakan ya, outcome-nya itu disamakan. Misalnya apa, yang kadar glukosa darahnya selama 3 bulan itu sama-sama terkontrol misalnya kayak gitu. Nah nanti kita lihat di belakang ada contohnya. Atau contoh yang paling umum kalau yang cost minimization analysis ini, obat-obat yang efeknya dianggap sama outcome-nya itu adalah obat perbandingan antara generik dengan merek kan begitu.
Ya, obat kalau generik dengan merek itu kan sudah melewati uji bioavailability dan bioequivalency ya, BABE. Asumsinya kalau kadar dalam obatnya sebanding, outcome-nya harusnya sebanding. Ya, kita mengabaikan kemungkinan di luar itu dulu gitu ya untuk pemahaman ini. Jadi ketika dianggap sama begitu ya, karena dianggap sama outcome-nya, oleh karena itu outcome dengan sama nanti masuknya analisisnya cost minimization analysis begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah yang pertama kita bahas sesuai urutannya tadi, cost effectiveness analysis dulu. Ya, yang pertama adalah cost effectiveness of high dose hemodialysis ya in comparison to conventional in-center hemodialysis in the Netherlands ya. Jadi ini studi yang membandingkan antara hemodialisis dosis tinggi dengan konvensional di dalam rumah sakit dialisis. Jadi kalau di Belanda itu dialisis tidak harus di rumah sakit atau di klinik, tetapi bisa di rumah seperti itu ya. Sama-sama dialisis bukan peritoneal dialisis ya. Nah, terus penelitiannya seperti apa? Penelitiannya menggunakan modeling ya. Saya pindah dulu takutnya menutupi ya. Penelitiannya menggunakan modeling. Ini dia menggambarkan perjalanan penyakit ya. Pasien hemodialisis bisa menggunakan 4 jenis terapi ini ya. Yang pertama high dose IC/HD in center hemodialisis. Jadi hemodialisis dosis tinggi tapi di rumah sakit. High dose hemodialisis tapi di rumah. Kemudian konvensional dialisis itu di rumah dan juga konvensional di rumah sakit. Nah, nanti dari 4 teknologi ini mana yang lebih cost efektif? Nah, studi ini tidak mengambil data pasien yang sebetulnya karena ini menggunakan model. Jadi berdasarkan data klinis, berdasarkan data publikasi, atau data klinis di rumah sakit bisa jadi ya selama 88 hari ini dilihat perjalanannya. Kalau misalnya dia sudah terapi 82 hari, dia akan kemana begitu? Ya, kemana? Apakah dia akan ke peritoneal dialisis? Apakah dia akan ke high dose di rumah? Ataukah dia mau kemana begitu? Ya, jadi ini panah-panah ini adalah menggambarkan perjalanan penyakit ketika dia sudah menjalani terapi. Ya, setelah itu dia mau kemana gitu setiap siklusnya. Ya, jadi ini bukan 28 hari, tapi siklusnya selama 28 hari. Jadi setiap 28 hari itu orang berpindah dari mana ke mana itu dari panah ini. Ya, jadi masing-masing bisa berpindah dari satu tempat dari kompartemen ke kompartemen yang lain. Kemudian dihitung biayanya, ya biaya di sini berapa, biaya di sini berapa, biaya di sini berapa dan seterusnya. Kemudian outcome di sini berapa, outcome di sini berapa dan seterusnya. Kemudian dilakukan perhitungan. Nah, studinya ini menghasilkan data seperti ini, ya. Kalau Anda lihat, ya studinya tadi kan menggunakan model, tidak mengambil data ke rumah sakit, ya tidak menggunakan uji klinik. Nah, terus dia dapat data-data biaya ini dari mana? Data biaya ini dapat dari misalnya treatment initiation cost, jadi biaya terapi inisial. Jadi ketika orang pertama mendapatkan dialisis, hemodialisis, itu biayanya berapa? Ternyata si peneliti tidak ya untuk misalnya konvensional ICHD, ya in center hemodialisis, itu dia tidak ke center hemodialisis, tidak ke rumah sakit, tapi dari mana? Dia cari di internet, cari di literatur ya, ini referensinya nomor 23 dan 24. Jadi studi data 1140 ini diperoleh dari studi yang sudah dipublikasikan, bukan dari rumah sakit. Nah, boleh seperti itu, boleh saja gitu. Jadi kalau Anda nanti mau penelitian menggunakan modeling, bisa saja melakukan penelitian tanpa datang ke rumah sakit. Anda cuma di depan komputer mencari data-data yang sudah dipublikasikan untuk dimasukkan sebagai data Anda. Kemudian hemodialisis di rumah itu berapa? Ya, berapa itu juga dari data ini. Kemudian access failure cost, ya cost of vascular access failure. Jadi kalau biaya karena tidak dapat mengakses berapa, nah itu juga ada datanya biayanya. Gitu. Kalau Anda lihat biayanya jauh lebih mahal ya.
Karena apa? Kalau in center biayanya cuma 1.100 euro. Tapi kalau di rumah, karena apa? Rumahnya harus punya alat hemodialisis kan. Ya, itu biayanya sampai investment sampai 6.000 euro, 6.000. Ya, kalau Anda kalikan 16.000 atau 17.000 ya sekitar berapa ya? 6.000 ya sekitar 600 ya. Ya, sekitar 6.000 dikali ratusan juta kalau nggak salah. Bukan. Sekitar 70 atau 100 juta lah, hampir 100 juta. Kalau dikali 10.000 aja kan 60 juta ya. Ini dikali 17.000 ya, sekitar 120-an juta lah. Seperti itu. Ya, untuk menyediakan itu. Tapi kalau hemodialisis saja pun itu juga besar, udah sampai 60 jutaan tadi. Nah, selisihnya ini akan mau kita lihat apakah kalau milih yang lebih mahal itu outcome klinisnya lebih baik apa tidak. Kan tujuannya itu. Ya. Nah, terus outcome-nya gimana? Dilihat dari mana saja? Dilihat dari survival-nya. Ya, insiden mortality ya. Jadi mortality kematian rasio kematiannya berapa? Segini 1,06. Ya, mortality dibandingkan yang konvensional untuk high dose dibandingkan dengan konvensional seperti ini. Ya, Anda kalau lihat semuanya hampir semuanya ya kecuali ini karena HD at home mortality dianggap sama begitu ya. Nanti ada ini keterangannya apa? Hampir semua data itu dari penelitian orang lain. Ya, jadi peneliti ini benar-benar hampir tidak ngambil data primer ya. Baik maupun sekunder, tapi dia dapat data dari internet, dari penelitian lain. Jadi enak sekali. Kemudian tadi ada panah-panah itu transitioning, jadi moving from dari suatu kondisi ke kondisi yang lain itu sekian, ya 0 sekian persen. Jadi misalnya orang dari in center hemodialisis terus pindah ke rumah, ya yang awalnya dari rumah sakit, kemudian dia mau diterapinya di rumah aja, hemodialisisnya di rumah, itu ada 0,12%, kecil sekali per bulan. Ya, seperti itu. Begitu juga perpindahan itu tadi yang panah-panah tadi. Kemudian probabilitas untuk mengalami transplantasi itu 10% kalau untuk semua model, untuk semua kondisi, kalau kegagalannya 0,8. Nah, data-data ini dapat dari studi lain. Ya, data qualis atau utility ini juga quality of life ya, utility, quality of life dan lain sebagainya ini dapat dari penelitian lain juga. Ya, jadi tidak perlu datang ke pasien ya, kemudian melakukan wawancara itu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Begitu ya. Jadi data ini konvensional kalau misalnya pasien menggunakan in center hemodialisis ya, itu nilai utility-nya adalah 0,858 gitu. Kalau misalnya atau ya quality of life-nya kalau maksimalnya 1 dia separuh gitu. Kalau misalnya high dose in center ya, dia high dose hemodialisis tapi dia di klinik juga itu lebih tinggi 0,61. Kalau at home itu lebih tinggi lagi utility-nya. Kalau high dose dan at home itu utility-nya juga lebih tinggi lagi. Gitu ya. Jadi ini data-data utility, quality of life, qualis itu ya, quality of life ya atau utility ini dia dapat dari penelitian yang lain. Jadi peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Nah, setelah dikombin semua, kita lihat ya berdasarkan tadi data data dari model tadi, jadi dimasukkan begitu angka-angka yang sudah dikumpulkan tadi, ketika dihitung ternyata didapatkan seperti ini. Ini adalah data-data untuk konvensional in-center hemodialisis. Biaya terapi inisialnya berapa? Kalau in-center 1.600, kalau high dose in-center 1.800 karena dosisnya naik lebih mahal. Kalau di rumah yang high dose itu 6.600 lebih mahal. Tapi kalau tidak high dose konvensional tapi di rumah itu juga lebih mahal, tapi lebih murah daripada yang high dose ya. Terus ini inisiasinya, tapi kalau maintenance-nya ya treatment cost-nya ya seperti ini ya. 189.000 ini ratusan ribu US ya. Karena ini kalau koma di luar negeri itu jadi titik ya. Ini jadi 189.000 ini mahal sekali, 293.000
ini lebih mahal, itu ya ini juga lebih mahal daripada yang reference. Ini reference itu pembanding ya. Pembanding itu kan current practice ya, gold standard atau yang saat ini digunakan. Biaya obatnya 5.000, tapi kalau yang lain lebih rendah. Jadi dia mengalami penghematan di sini ya. Kemudian komplikasi, biaya komplikasi ini lebih banyak, ini juga lebih banyak, ini lebih sedikit. Ya. Biaya transplantasi karena ada kemungkinan transplantasi sekian, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ini lebih rendah. Ternyata kalau dilihat kalau di rumah itu kemungkinan probabilitas atau untuk mengalami transplantasi itu lebih rendah daripada yang di rumah sakit. Nah, ini kalau di total seperti ini ya. Nah, ini yang di sini adalah selisih. Delta itu kan selisih ya. Selisih antara mana? Kalau delta yang di sini berarti antara high dose IC-HD dikurangi dengan pembanding. Kalau yang ini high dose HD at home dikurangi pembanding. Kalau konvensional, kalau yang di sini konvensional dikurangi dengan pembanding. Itu makanya ini selisihnya. Ya, selisihnya ternyata yang paling besar ini, yang paling mahal dibandingkan dengan high dose di klinik begitu. Jadi kalau konvensional di klinik, kalau high dose di klinik yang mahal. Ya. Kemudian kita lihat outcome-nya. Kalau ini kan semua cost ya. Nah, kemudian ini outcome klinis ya, outcome-nya. Outcome-nya bisa number of hospitalization ya, ke rumah sakit seberapa sering. Ya, begitu. Kemudian nomor transplant ya, di berapa persen yang kemungkinan mengalami transplantasi. Proporsi yang hidup ya. Nyata kalau ini lebih tinggi yang high dose dan seterusnya. Umur life years ya, ternyata usianya ini 3.661. Ini karena populasi ya di total ya, jadi usianya jadi ribuan begitu. Nah, ini 4.000, ini lebih tinggi, ini lebih rendah daripada reference case. Jadi kalau dari sisi umur ternyata lebih jelek kalau ini. Kalau kualis ya, utility tadi, kualisnya ketemunya sekian, 2.200 dan seterusnya. Ini incrementalnya, jadi semua memberikan manfaat ya, karena positif berarti apa? Kualitas hidupnya, quality life years-nya, dari ketiga alternatif ini, dia lebih baik daripada reference case. Ya, jadi biayanya itu, bukan biaya, kita nggak bahas biaya dulu sampai sini. Kualisnya itu lebih baik daripada yang ini. Nah, di bawah ini baru ICER-nya ya, cost per quality gain gitu ya. Cost per quality gain-nya berarti cost per quality gain. Oh, ini dibagi saja, berarti cost dibagi quality gain gitu. Ya, jadi ini dibagi ini ketemunya ini. Nah, ini yang kita butuhkan nih, ICER ya. ICER-nya berapa? Oh, ternyata ini 275, 3.000 ini minus ya. Seperti kita waktu diskusi pertama kali mengenai obat A dan B1, B2, B3, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Kalau dilihat, nah ini yang minus otomatis dipilih begitu ya. Karena apa? Dia biayanya lebih rendah dan juga outcome-nya lebih bagus kalau dilihat dari ICER. Ya, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari usia tadi dia lebih jelek ya, usianya lebih pendek seperti itu. Nah, kemudian kalau ini dia biayanya nambah, tapi efektivitasnya juga nambah begitu. Kalau yang tadi kan biayanya berkurang, efektivitasnya nambah begitu. Ya, kuadran 2 kalau ini. Yang ini kuadran 2. Kalau yang ini kuadran 1, ini juga kuadran 1. Nah, cuman bedanya jauh ya. 275.000 kalau ini hanya 3.000-an. Ya, seperti itu. Nah, terus yang dipilih di mana? Ya, ini silakan decision maker. Kalau kita merekomendasikan antara dua ini, at home ini. Kenapa? Yang satu dia biayanya lebih murah dan kualitasnya bagus, cuman ada risiko meninggalnya lebih cepat. Nah, tapi kalau ini kita menambahkan biaya, ya, tapi kita lebih mampu gitu loh untuk membiayai tambahan biaya ini untuk mendapatkan satu kali ya. Kenapa penambahan biaya cuma 3.200? Padahal kalau di Belanda itu willingness to pay-nya itu 20.000. Ya, berarti kan ini di bawah dari willingness to pay, di bawah dari 20.000 gitu. Kalau ini lebih mahal, 275.000, willingness to pay-nya cuma 20.000. Jadi untuk yang high dose in center hemodialisis itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah high dose HD at home dan juga konvensional HD
at home seperti itu ya. Jadi di sini kita sebetulnya sudah bisa melakukan cost effectiveness analysis dan cost utility analysis. Ya, karena ini outcome-nya qualis berarti cost utility, tapi kalau misalnya kita tadi mau menghitung outcome-nya life years yang bawah ini adalah cost effectiveness di sini ya. Cost per life years ya. Jadi selisih cost dibagi dengan selisih usia. Usia itu kan outcome klinis ya. Kalau qualis kan outcome humanistik ya. Nah, oleh karena itu ini satu studi tapi melakukan dua full economic evaluation, full farmakoekonomi yaitu cost effectiveness analysis dan cost utility analysis. Nah, kemudian contoh yang lain adalah cost utility analysis, ini mengenai PPI dan juga PPI, penggunaan PPI kalau pada pasien geriatrik yang menggunakan low dose aspirin. Ya. Judulnya adalah cost effectiveness ya. Kalau di negara-negara lain itu tidak mempedulikan sebetulnya ya cost effectiveness apa cost utility, tapi yang penting paham begitu. Tapi secara konsep memang yang namanya cost effectiveness ya outcome-nya klinis, kalau cost utility ya outcome-nya utility atau qualis begitu. Nah, studinya seperti apa? Ya, kita langsung ke hasilnya saja. Sama ini biayanya kalau pakai PPI sekian, tergantung berbagai macam skenario. Misalnya ini dengan efek samping semua, pneumonia sama hip failure. Kalau ini tidak ada efek samping obat pada usia tertentu. Nah, ini kualisnya kalau pakai PPI dibandingkan dengan bukan PPI berapa. Makanya terus ada incremental cost, ada incremental kualis, kemudian dirasiokan. Ya, kalau kita balik lagi tadi yang di Belanda seperti itu, hampir semuanya ya kecuali yang ini skenario ini tidak diterima, semuanya diterima, hampir semuanya diterima. Gitu. Nah, mungkin Anda bingung ya, kenapa kok dalam satu studi jawabannya bisa banyak begitu? Ya, karena apa? Yaitu tadi karena ini dilakukan menggunakan model ya, bukan menggunakan real world data, bukan menggunakan data nyata. Data model itu kan bisa saja salah begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai modeler begitu, peneliti di bidang farmakoekonomi harus memberikan beberapa alternatif gitu. Ya, harus memberikan beberapa alternatif yang mana kalau misalnya ini kan skenario-nya ada banyak ya. Kalau skenario seperti ini ICER-nya berapa? Kalau ini dia nulisnya ICER ya, incremental cost utility ratio. Nggak apa-apa ditulis gitu juga nggak salah. Menulis ICER juga nggak masalah gitu. Nah, ini dihitung. Nah, dilihat nilainya. Oh, ternyata tadi yang tahun itu lebih mahal juga. Nah, ini kita memberikan berbagai alternatif. Kalau seperti ini, decision maker-nya kan jadi lebih enak gitu. Kalau datanya banyak seperti ini, ya hasil analisisnya banyak. Meskipun studinya satu, ya. Cuman nanti di dalam modelnya itu kita otak-atik sehingga nanti ketika ada skenario analisisnya pada umur pasien umur 60 tahun aja ketemunya bagaimana. Pasiennya yang kita analisis hanya pada umur 70 saja ketemunya bagaimana. Ya, 80 saja ketemunya bagaimana. Nah, itu kan kita jadi bisa memilih mana yang mau pakai PPI apa non PPI. Kalau kita pakai PPI pada populasi yang mana. Begitu. Ya, jadi dalam suatu studi farmakoekonomi khususnya yang menggunakan modeling itu biasanya asumsinya banyak. Ya. Kayak misalnya penelitian saya yang mengenai kanker serviks, pencegahan itu kanker serviks menggunakan vaksin. Nah, skenarionya saya juga membuat variasi karena penelitiannya masih belum selesai kan vaksin, saya bisa mengasumsikan bahwa vaksinnya itu hanya efektif sampai 10 tahun. Ya, karena datanya belum ada. Ya. Tapi kalau asumsi saya 20 tahun, ICER-nya bagaimana? Kalau asumsi saya 30 tahun, ICER-nya bagaimana? Gitu ya. Jadi nanti dilihat, oh kalau misalnya ada resiko tidak cost efektif seperti ini yang 64.000, 28.000, ini bagaimana? Kita mau ambil apa enggak? Kalau secara simpelnya, kita punya willingness to pay 20.000, saya ambil nih sebagai decision maker. Karena apa? Sebagian besar skenario, mau apapun skenario-nya, itu hampir semuanya cost efektif. Ya, hanya dua skenario. Kalau mau cari aman ya sudah PPI ini hanya digunakan pada usia 60 dan 70. Ya karena semua yang analisis ya pada usia 60 dan 70
itu semuanya cost efektif. Ya, jadi saya pilih begitu. Tapi kalau misalnya nanti yang lebih dari willingness to pay banyak, ya berarti nggak perlu kita ambil. Tetap gunakan yang konvensional karena yang no PPI ini misalnya apa? Ranitidin begitu ya. Itu kan merupakan yang sekarang ini digunakan. Ini mau digantikan oleh PPI begitu. Ya. Nah, seperti itulah incremental cost utility ratio membantu kita mengambil keputusan. Makanya yang namanya full economic evaluation itu bisa digunakan untuk kita mengambil keputusan. Ini cost benefit analysis, contoh yang lain ya. Misalnya school preventive school based healthcare. Benefit di dalam model ini sama menggunakan model, tidak ke rumah sakit, tidak ke sekolah langsung. Benefit in the model represent the monetized improvement or decrement of in the value of preferred outcome. Outcome-nya apa? Ini kalau nggak salah tentang pencegahan asma. Sudah, betul. Ya, for example, additional investment in health center gitu ya, resulting in efficient in-house management of an asthma exacerbation. Ya. Thereby avoiding a potential costly hospitalization. Jadi outcome-nya ada asma sehingga pasien tidak perlu ke rumah sakit. Ya. Jadi kan kita bisa menghemat biaya, ya kan? Karena pasien ketika ditangani di health center di UKS gitu ya, kalau di sekolah nggak perlu ke rumah sakit. Nah, ini contohnya Rails Health Center school. Nah, sekarang kan pakainya school base ya. School base health center itu ternyata mau banyak yang masuk rumah sakit gitu karena mungkin di sekolah seperti di UKS-nya kita di Indonesia kan mungkin nggak maksimal ya untuk kalau yang pusing dan lain sebagainya. Itu kalau agak berat mesti langsung di sana. Tapi kalau ada Rails Health Center ini saya kurang tahu konsepnya Rails Health Center seperti apa, tapi otomatis tidak seperti school based health center. Nah, tentunya butuh investment ya, butuh tambahan biaya karena harus mengadakan RHC-nya ini. Kalau school base, kalau UKS kan sudah ada di sekolah gitu. Ya, tapi ternyata ya biayanya lebih besar gitu. Nah, kalau dilihat incremental cost-nya selisihnya itu 236. Ada tambahan biaya. Tapi ketika ada RHC ini dia menghemat orang masuk rumah sakit. Biaya yang dihemat akibat orang tidak jadi masuk rumah sakit itu sebesar 993. Nah, kalau diselisihkan, ternyata masih ada benefit. Meskipun kita investasi RHC sekarang, ya membuat health center baru misalnya begitu, tapi di masa depan kita bisa menghemat biaya untuk terapi asma sampai rumah sakit. Jadi kita istilahnya investasikan uang sekarang untuk menghemat uang di masa depan. Nah, ini kan outcome-nya kan uang juga ya. Karena apa? Jumlah kasus uang itu kan uang dari outcome itu kan dihitung dari jumlah kasus yang masuk rumah sakit. Ya, harusnya 50, ini cuma 5. Berarti ada penghematan 45. Ya, ada penghematan 45 sehingga 45 itu kemudian dikonversi jadi uang. Kalau satu perawatan di rumah sakitnya misalnya 10 juta, dikali 45 berarti ada 450 juta penghematan. Nah, dari 450 juta penghematan itu kita kalau mau bikin RHC ini berapa? Nah, nanti selisihnya bagaimana? Positif apa negatif? Kalau penghematannya lebih besar, berarti menguntungkan. Kalau penghematannya lebih kecil daripada investasinya, oh berarti ini berlebihan. Mending kita pakai yang lama. Karena apa? Ternyata selisih benefit dan selisih biayanya yang untuk investasinya tuh nggak menguntungkan. Gitu. Ya, itu cost benefit analisis. Nah, ini kemudian contoh yang lain tentang cost minimization analysis ya. Cost minimization antara simvastatin dibandingkan dengan atorvastatin. Ini for maintenance therapy. Ini contoh yang bagus sekali selain tadi yang generik dan merek ya. Untuk menggambarkan cost minimization analysis. Pada pasien coronary or peripheral vascular disease. Nah, penelitiannya seperti apa? Cost minimization analysis, pasien-pasien yang mendapat simvastatin dan atorvastatin selama beberapa periode itu yang LDL-C kolesterolnya itu kurang dari sama dengan 110 mg per desiliter itu masuk ke dalam
subjek penelitian. Jadi kalau tidak terkontrol, karena ini untuk menghitung maintenance cost, jadi kalau kadar kolesterol LDL-nya itu tidak mencapai target selama periode yang sama, berarti dia dieksklusi. Nah, karena outcome-nya sama, ya kan, outcome-nya kan berarti sama, meskipun klinis sama-sama termaintain kan kadar kolesterolnya, itu bisa kita hitung maintenance cost-nya gitu. Nah, kita tinggal membandingkan maintenance cost-nya berapa, karena outcome-nya sudah disamakan. Ternyata hasilnya seperti ini. Ya, local in currency untuk simvastatin sekian atau simvastatin sekian. Nah, ini dari beberapa negara. Tinggal dilihat ini currency-nya, mata uangnya ya. Austria, Schilling, Belgium, Belgian franc, Denmark, Kron, ya, Belanda, Euro, misalnya kayak gitu. Kalau Belanda masih mana? Netherlands, oh nggak ada Netherlands ya. Ya itu, oh Netherlands masih pakai Gulden ya, Gulden kalau kita menyebutnya zaman dulu. Nah ini penelitiannya mungkin sudah agak lama begitu. Nah ternyata seperti itu dan Anda bisa melihat persen difference-nya dan p-value apakah secara statistik signifikan enggak. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, ya kan? Mana yang lebih baik? Kalau misalnya memang ini yang lebih kecil simvastatin, ya mending kita pakai simvastatin. Wong targetnya sama, wong hasilnya sama, ya kan? Sama-sama terkontrol begitu. Ya, jadi untuk negara-negara hampir semuanya ya, hampir semuanya itu ternyata yang bagus simvastatin. Artinya apa? Atorvastatin nggak laku begitu. Ya. Dan yang signifikan mana? Ternyata yang signifikan hampir banyak, hampir semuanya ya. 0,05 batasnya. Oh ini yang drone, yang Denmark. Kalau kita bicara Denmark, ya kita bisa mengasumsikan ini agak berbeda. Kenapa? Meskipun selisih, tapi sebetulnya ini nggak berbeda secara statistik. Karena apa? Di atas 0,05. Terus implikasi keputusannya bagaimana? Ya intinya, kalau di Denmark sana, mau pakai atorvastatin maupun simvastatin itu nggak masalah. Itu biayanya nggak beda jauh bagi Denmark. Gitu. Tapi memang ya diutamakan simvastatin. Ya, atorvastatin boleh digunakan kalau misalnya ada kendala. Misalnya kendala apa? Kendala misalnya obatnya kosong. Ya kalau kayak di Indonesia nih BPJS kan obatnya sering kosong. Nah itu kalau kosong berarti bisa dipakai alternatifnya. Karena apa? P-value-nya nggak beda gitu. Ya karena nilai selisihnya itu tidak beda secara signifikan. Persentasenya kecil misalnya kayak gitu. Mana lagi? Oh ini juga sama nih, Finland juga, kok negara-negara kaya ya, ini juga sama nih, mana nih? Luxembourg, iya, kaya mereka. Ini Norway, jadi Eropa Utara sama Luxembourg. Kalau di Eropa itu yang kaya raya itu yang dingin-dingin itu, yang di atas Belanda itu. Yang mereka itu kaya-kaya negaranya. Tambah Luxembourg. Luxembourg itu kayak Singapura-nya Eropa. Dia negara kecil tapi kayanya luar biasa kaya orang-orangnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat memang modelnya seperti itu. Kalau misalnya memang di sana kaya berdasarkan studi ini nggak ngaruh mau obatnya apa, adalah kita mampu gitu ya. Karena outcome-nya meskipun sama. Nah, itu adalah tentang cost analysis begitu ya. Cost analysis nanti apa namanya? Ilustrasi tentang 4 analisis farmakoekonomi yang relatif lengkap insya Allah. Nah, harapannya Anda bisa memahami semua itu sehingga nanti bisa mengaplikasikan dalam mungkin aktivitas-aktivitas penelitian yang selanjutnya. Mungkin begitu, jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan pada apa namanya ya media yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.